2018. Kali ini saya mau berbagi pengalaman saya selama menjadi mahasiswi dari jurusan Studi Agama-Agama. Jurusan Studi Agama-Agama gak seperti yang kalian pikirkan ya teman-teman. Walaupun mempelajari berbagai macam agama dan juga aliran kepercayaan, jurusan ini gak sama sekali membuat kalian akan goyah imannya atau berpindah agama, sama sekali tidak teman-teman. Karena kita di sini diajarkan tentang berbagai macam aspek ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu perbandingan agama. Nah, salah satu dari mata kuliah studi agama-agama itu adalah ilmu perbandingan agama. Dan ilmu perbandingan agama adalah ilmu yang mana kita di situ diajarkan mengenai perbedaan dan persamaan dari berbagai macam agama-agama, khususnya agama-agama besar di dunia. Selain mata kuliah ilmu perbandingan agama, ada juga sejarah agama-agama, psikologi agama, filsafat agama, sosiologi agama, dan masih banyak mata kuliah yang sangat menyenangkan untuk dipelajari. Gak cuma membahas tentang agama-agama besar di dunia, ada banyak lagi yang dipelajari dari jurusan studi agama-agama. Nah, salah satunya adalah aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan yang ada di Indonesia maupun aliran kepercayaan yang datang dari luar Indonesia. Jadi gak usah takut ya teman-teman, kalau kalian nantinya bakalan mempelajari banyak agama-agama. Jangan takut untuk masuk jurusan studi agama-agama, karena ilmu yang akan kita dapatkan sangat banyak sekali dan sangat luas aspek dan cakupannya. Itu aja sedikit yang mau saya bagikan sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Edi Lamin. Gue adalah SAA angkatan 18 di UIN Antasari Banjarmasin. Belajar di SAA itu menurutku menyenangkan, karena setiap mata kuliah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Belajar di SAA membuat kita membuka mata untuk menerima perbedaan pendapat, keyakinan, persepsi. Belajar di SAA, kita belajar untuk bersikap lebih bijaksana dalam berkata-kata, bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam berkeinginan. Kita belajar untuk memilih kebersamaan daripada kehendak pribadi. Kita berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Di SAA, kita mengenal berbagai agama, kepercayaan, bahkan sikap orang-orang yang berbeda-beda. Di SAA, keragaman dunia begitu jelas di depan mata kita. Nampaknya dunia perlu akan kebersamaan dalam keragaman. Di SAA, kita belajar untuk menjadi diri kita sendiri tanpa mengikuti orang lain, berpegang pada prinsip tanpa memaksakan orang lain. Kadang kesabaran, ketekunan, kreativitas kita diuji. Kesabaran akan tekanan batin yang menyiksa. Kita dipaksa untuk tekun dan kreatif. Kadang kita merasakan tekanan, namun itu semua kita lalui dengan kebersamaan. Tekanan-tekanan yang menimpa kita ingatkan dengan penyemangat. Di setiap momen ada secercah tawa dari setiap kejadian. Tawa itu tak mengenal tempat dan waktu. Kehilangan seseorang bagi kami sangat terasa. Kami kan sangat merasa kehilangan dengan kepergian seorang teman. Namun, kami tetap berjuang meski kehilangan seorang teman. Perjuangan tawa akan selalu terkenang. Di luar sana, banyak orang-orang beranggapan bahwasanya jurusan studi agama-agama adalah jurusan yang anti mainstream dan jurusan yang sangat ditakuti, karena mereka beranggapan bahwasanya jurusan studi agama-agama dapat memindahkan keyakinan seseorang dari keyakinan yang satu ke keyakinan yang lainnya. Misalnya dari agama Islam pindah ke
agama Katolik. Karena mereka beranggapan jika seseorang merasa nyaman di agama lain daripada agama yang ia anut, ia akan pindah ke agama yang lebih nyaman. Namun saya bertolak belakang dengan anggapan orang-orang di luar sana. Setelah saya bergelut 4 semester di jurusan studi agama-agama, justru saya merasa meningkatkan keyakinan saya, meningkatkan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pelajaran yang saya dapatkan ketika saya berada di jurusan ini, terutama seperti konsep ketuhanan, doktrin-doktrin setiap agama yang ada di dunia. Ada satu yang sangat saya rasakan dan sangat bermanfaat untuk saya, yaitu jiwa toleransi. Yang mana sebelum saya memasuki jurusan ini, jiwa toleransi saya sangatlah minim. Saya hanya mengklaim agama saya lah yang benar, agama kamu salah. Yang mana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Iqbal, mahasiswa studi agama-agama UIN Antasari Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satu kesan saya belajar di jurusan studi agama-agama. Kesannya ialah belajar jurusan studi agama-agama itu tidak menambah keimanan kita terhadap agama orang lain. Meskipun kita belajar agama-agama dunia, agama-agama resmi di Indonesia, bahkan aliran kepercayaan. Nah, dengan kita belajar seperti itu, justru iman kita malah bertambah. Yang misalnya dulunya 10% meningkat menjadi 60%. Nah, ini menandakan bahwasanya belajar studi agama-agama itu tidak menambah keimanan terhadap agama orang, akan tetapi menambah keimanan kita sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairia dari jurusan Studi Agama-Agama 2018, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan manfaat mempelajari ilmu perbandingan agama. Yang pertama, untuk mencari dan menemukan segi-segi persamaan dan perbedaan antara agama Islam dan agama-agama bukan Islam. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa toleransi dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Yang ketiga, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Keempat, mengokohkan pijakan seseorang dalam beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafudin Surya Sukma, NIM 180 10 30 10 191. Saya mahasiswa dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya ingin memaparkan sedikit dari tujuan dan manfaat mempelajari ilmu perbandingan agama, yang itu salah satu mata kuliah wajib di Prodi Studi Agama-Agama. Dimulai dari tujuan mempelajari ilmu perbandingan agama. Tujuan mempelajari ilmu perbandingan agama yang pertama yaitu dengan mempelajari perbandingan agama dapat menimbulkan tenaga dan pikiran untuk membandingkan ajaran-ajaran setiap agama, kepercayaan, dan aliran-aliran peribadatan yang ada. Lalu yang kedua, dengan mempelajari perbandingan agama, orang dapat membedakan ajaran-ajaran setiap agama, kepercayaan, dan aliran-aliran yang berkembang dalam masyarakat, sehingga mudah untuk memahami kehidupan batin, pikiran, dan kecenderungan hati berbagai umat beragama. Lalu yang ketiga, ilmu perbandingan agama tidak memberikan atau menambah keimanan seseorang. Tegasnya, orang yang tidak beragama tidak akan dapat memperoleh sesuatu kepercayaan atau keimanan yang sesungguhnya dari ilmu ini, tidak seperti teologi atau ilmu ketuhanan. Nah,
itulah tadi tujuan dalam mempelajari ilmu perbandingan agama yang saya dapatkan selama berkuliah di prodi studi agama-agama ini. Lalu selanjutnya, manfaat ilmu perbandingan agama atau manfaat dan faedah dalam mempelajari ilmu perbandingan agama. Manfaat dari mempelajari ilmu perbandingan agama. Yang pertama, dalam hubungan dengan agama-agama lain, ketika kita berkecimpung di masyarakat, maka kita sebagai orang Islam akan belajar untuk mempergunakan terminologi-terminologi, istilah-istilah agama yang lebih sederhana dan tidak membingungkan, dan akan sadar bahwa ajaran-ajaran sebenarnya sangat mudah dan sesederhana itu. Kadang-kadang diselimuti oleh istilah-istilah yang cukup membingungkan bagi orang yang bukan ahli agama Islam. Itu akan menyulitkan masyarakat saat kita berkecimpung di dalamnya. Lalu yang kedua, dapat mengetahui kehidupan batin, pikiran, dan kecenderungan hati berbagai umat manusia yang memeluk berbagai macam agama pula. Yang ketiga, dapat mengetahui sisi persamaan dan perbedaan antara agama Islam dengan agama yang bukan Islam, sehingga pada akhirnya dapat membuktikan segi-segi keistimewaan agama Islam, yaitu agama kita, dari agama-agama lainnya. Lalu yang keempat, dengan dasar sependapat dan tidak sependapat, maka akan lebih mudah untuk bertoleransi dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Maka dengan demikian konflik antar umat beragama akan lebih mudah dihindari. Nah, itu tadi manfaat dari mempelajari ilmu perbandingan agama yang telah saya dapatkan atau telah saya pelajari saat berkuliah di prodi ilmu perbandingan agama atau studi agama-agama. Lalu untuk mengutarakan kenapa saya masuk ke prodi studi agama-agama, di sini akan saya jelaskan sedikit dari alasan saya masuk dan memilih prodi studi agama-agama. Yang pertama, menurut saya mempelajari agama itu sangat penting karena agama merupakan pegangan hidup dan semua itu perlu dipelajari secara mendalam dan harus diketahui sejarah dan isinya secara menyeluruh, karena agama itu tidak cukup diketahui, tetapi juga harus dipelajari, agar kita mengetahui agama dan kita bisa beribadah secara benar menurut agama dan ajaran yang kita anut. Lalu alasan yang kedua, mempelajari ilmu perbandingan agama juga tertera dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga hidup bersama dengan orang non-muslim, Yahudi dan Nasrani. Ulama pun juga mempelajari ilmu perbandingan agama. Agama merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, sumber informasi tentang masalah metafisika, dan agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik suka maupun duka. Nah, itulah sedikit pemaparan dari saya dari manfaat, tujuan, alasan mengapa saya masuk ke prodi studi agama-agama dan mempelajari ilmu perbandingan agama. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masina. Saya mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, prodi studi agama-agama. Karena saya sebagai mahasiswi dari studi agama-agama, maka di sini saya akan mendapatkan beberapa hal yang saya pelajari di studi agama-agama. Saya mendapatkan beberapa ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali bagi saya. Pendapat saya tentang studi agama-agama itu adalah ada 3 segi agama yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, agama sebagai kepercayaan, yang kedua, agama sebagai kepercayaan menekankan pada doktrin, yang ketiga, agama sebagai jalan hidup. Cukup sekian dari pendapat saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya dapatkan dari belajar di SA selama 2 tahun ini adalah yang pertama pengetahuan, terus yang kedua pengalaman, seperti pengalaman komunikasi dialog antar agama di vihara ataupun di pura dan lain sebagainya. Terus yang saya dapatkan adalah saya menjadi tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman, tapi juga tidak melupakan lokalitas ataupun kearifan lokal. Terus yang saya dapatkan adalah munculnya rasa toleransi, yaitu kita menjadi berpikir lebih positif dan terbuka dalam melihat berbagai perbedaan jalan keagamaan yang ditempuh oleh manusia agar dapat dipahami dan kemudian timbullah saling menghargai. Kira-kira itu sih yang saya dapatkan selama belajar di SA 2 tahun ini. Mungkin banyak sih yang saya dapatkan, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baiklah, nama saya Novita Sari, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Studi Agama-Agama, semester 4, angkatan 2018. Baiklah, pendapat saya selama saya belajar di jurusan yang saya ambil, jurusan Studi Agama-Agama, ialah yang pertama, saya lebih memahami apa itu pluralisme dan toleransi. Pluralisme dan toleransi merupakan modal utama di tengah masyarakat majemuk seperti negara kita ini, Indonesia. Pluralisme menjadi syarat sebuah interaksi dari beberapa kelompok untuk menciptakan rasa saling menghormati. Sedangkan toleransi untuk menjaga dan memupuk perdamaian. Dan yang kedua, saya lebih berpikiran yang luas dan tidak fanatik. Karena di jurusan ini saya diajarkan dan dianjurkan untuk tidak memihak untuk satu kelompok saja atau satu agama saja dan tidak menjudge atau menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi yang paling penting yang saya dapatkan dari jurusan Studi Agama-Agama ini, pada dasarnya akan membuat kita lebih cinta dan paham kepada agama yang kita yakini, bukan justru saling menjatuhkan antar satu dengan yang lain, serta membentuk toleransi yang kokoh terhadap diri manusia itu sendiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiji dari Fakultas Usuluddin, jurusan Studi Agama-Agama 2018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pendapat jurusan Studi Agama-Agama, yaitu ilmu perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama adalah ilmu yang membahas tentang asal-usul sejarah, perkembangan, kepercayaan, dan lain-lain dari agama lain. Kebanyakan orang menganggap ilmu ini hanya membanding-bandingkan agama satu dengan agama yang lainnya. Padahal tugas membandingkan kebenaran dan kesalahan suatu agama adalah tugas ilmu teologi atau akidah. Lalu ada juga yang berpendapat ilmu perbandingan agama dapat mendangkalkan akidah seseorang. Padahal bila kita berusaha sedikit membuka mata untuk melihat pada kenyataan, maka akan sampailah kita bahwa pemahaman tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Adapun tujuan dari ilmu perbandingan agama adalah untuk mengumpulkan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan agama, seperti sejarah kelahirannya, perkembangannya, bagaimana ajarannya, di mana agama tersebut menyebar, siapa saja pendirinya, dan lain-lain. Ilmu ini juga merupakan sebuah langkah awal dari terciptanya toleransi antar umat beragama.
Toleransi akan tercipta apabila satu agama memahami agama yang lain. Pemahaman tersebut akan terwujud bila ia mengenali agama yang lain. Contoh, umat Kristen akan toleran terhadap sholat bila ia memahami dan mengetahui bahwa sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap kaum muslim. Kelalaian dalam sholat oleh seorang muslim merupakan suatu dosa besar. Profil utama lulusan jurusan kami adalah sebagai pemikir, analisis, dan asisten peneliti bidang kajian agama-agama dan kerukunan antar umat agama, serta aktivis sosial keagamaan, perdamaian, dan community development. Berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mendalam, serta mampu mendialogkan Islam dengan agama-agama lain dan mendialogkan agama dengan perkembangan global dan ipteks dalam kehidupan umat beragama pada masyarakat multiagama dan multikultural, serta mampu melaksanakan tugas berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya dari mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Studi Agama-Agama. Setelah saya memasuki jurusan studi agama-agama, yang saya dapat adalah kita tidak harus bersifat fanatik, karena sikap fanatik hanya membuat orang menerima kebenaran dari sekelompok atau seagamanya saja. Dan di jurusan studi agama-agama ini, kita bisa dapat berdialog antar agama lain, seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Dialog antar agama biasanya dilakukan oleh mahasiswa studi agama-agama. Dialog agama di sini bukanlah berdebat, melainkan diskusi mencari jalan keluar atau kesepakatan bersama tanpa mencaci dan menghina agama orang lain atau agama lain. Disinilah yang saya dapat setelah saya masuk ke jurusan studi agama-agama. Perkenalkan, nama saya Sepani Mahmudah, mahasiswi jurusan Studi Agama-Agama. Yang saya dapatkan dari belajar di jurusan ini begitu banyak, yaitu seperti mengetahui asal-usul, sejarah, perkembangan, kepercayaan, serta doktrin-doktrin yang ada pada agama-agama. Selain itu, di dalam jurusan ini saya diajarkan mengenai toleransi, bagaimana pentingnya toleransi dalam beragama, karena mengingat Indonesia adalah negara yang beragam. Jadi kunci dari perdamaian itu sendiri yaitu umat beragamanya harus saling menghormati, bertoleransi menjadi suatu hal yang sangat penting. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rubianur, saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora jurusan Studi Agama-Agama. Di sini saya akan memberikan pendapat sedikit tentang semasa saya belajar di jurusan Studi Agama-Agama ini, di mana ilmu perbandingan agama itu bertujuan untuk memberikan kemungkinan bagi seseorang yang melibatkan dirinya dalam studi agama ini untuk memiliki pandangan yang sempurna. Nah, tentang apa arti pengalaman dan ekspresi semacam apa yang bisa ditimbulkan. Nah, di sini saya tertarik pada mempelajari lebih mendalam lagi untuk mengenai studi agama-agama ini. Tujuannya adalah untuk lebih mendalami mengenai tujuan dan kegunaannya studi agama-agama ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dengan kita mengerti studi agama-agama ini akan menjadikan kita ke arah yang lebih baik, ataupun malah sebaliknya ke arah yang tidak diharapkan. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Karina, mahasiswi jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah tanggapan tentang hal-hal apa saja yang telah saya dapatkan selama belajar di jurusan Studi Agama-Agama
Menurut saya, jurusan studi agama-agama ini adalah suatu jurusan yang mengkaji secara sistematis, baik itu dari agama-agama yang diakui di Indonesia maupun agama-agama dunia, serta berbagai aliran kepercayaan yang berkembang, baik itu dari segi historis maupun dari segi normatif. Dalam jurusan studi agama-agama ini, kita akan mempelajari tentang dua objek dan dua pendekatan. Dua objek dalam studi agama-agama ini adalah tentang yang pertama, agama sebagai doktrin, yang kedua, agama sebagai ajaran, baik itu yang tertuang di dalam teks kitab suci maupun agama sebagai fenomena sosial yang termanifestasi dalam perilaku umat beragama. Sedangkan pendekatan dalam studi agama-agama itu adalah pendekatan ilmiah dan pendekatan filsafat. Jadi sebenarnya di dalam studi agama-agama ini menurut saya itu adalah sebuah studi yang sangat komplit. Kenapa? Karena di dalam jurusan ini kita tidak hanya saja mendapatkan sebuah wawasan yang lebih mengenai agama yang kita anut, namun kita juga akan mengetahui apa dan bagaimana agama dunia itu berkembang baik dari segi sejarahnya maupun dari segi doktrinnya. Juga tidak hanya selalu mempelajari tentang kajian agama, namun dalam studi agama-agama ini kita juga akan mempelajari tentang ilmu psikologi, tentang ilmu filsafat, tentang hukum, tentang ekonomi, tentang bahasa, yang mana dalam semua ilmu tersebut akan dirangkum menjadi satu dalam kajian agama-agama dunia. Selain itu, tujuan dari jurusan studi agama-agama ini bukan untuk membandingkan antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau mencari sebuah kelemahan antara agama yang satu, atau mencari sebuah konflik dalam antar umat beragama. Namun malah sebaliknya, di dalam jurusan studi agama-agama ini, tujuan utama dari jurusan ini itu adalah untuk melakukan sebuah riset keagamaan yang dianut oleh berbagai etnis serta menciptakan perdamaian antar umat beragama. Di dalam jurusan ini kita juga akan sangat diajarkan tentang apa itu yang namanya toleransi atau menghargai antar umat sesama manusia, baik itu mereka yang berbeda agama ataupun berbeda etnis dan suku dari kita. Sekian tanggapan dari saya. Perkenalkan, nama saya Sinti Dewi, saya mahasiswi jurusan studi agama-agama UIN Antasari Banjarmasin. Kesan yang saya dapatkan selama menekuni bidang ini yaitu menyenangkan, karena melalui pembelajaran di dalamnya, saya menjadi bebas untuk membaca kitab-kitab agama lain, melakukan berbagai kunjungan rumah ibadah, serta melangsungkan dialog keagamaan bersama para pemuka agama-agama lain. Selain itu juga, hal penting yang dapat saya simpulkan ialah kenyataan bahwa seluruh agama di dunia pada dasarnya mengajarkan kebaikan dan cinta kasih, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk terpecah belah dan saling menjatuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari jurusan studi agama-agama angkatan 2018. Setelah kuliah 2 tahun di jurusan studi agama-agama, saya dapat merasakan manfaat dari kuliah di jurusan ini. Salah satunya ialah untuk menjadi ajang bertoleransi secara langsung kepada umat beragama. Karena di jurusan ini, kami tidak hanya membahas dan mempelajari tentang agama Islam, namun juga mempelajari agama lain, seperti agama-agama besar yang ada di Indonesia. Namun, yang kami pelajari bukanlah untuk memahami dan mengimani agama tersebut. Namun yang harus digarisbawahi, mempelajari agama tersebut ialah hanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Karena mahasiswa dituntut untuk berpengetahuan luas. Di jurusan studi agama-agama, kami juga belajar untuk mengenal rumah-rumah ibadah. Jadi, kami tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tapi kami juga keluar berkunjung ke rumah-rumah ibadah tersebut, seperti ke rumah ibadah Hindu, ke rumah ibadah Buddha, dan lain sebagainya. Namun, tujuan kami selain untuk menambah ilmu pengetahuan, ialah untuk bersilaturahmi dan
memperpanjang tali persaudaraan antar umat beragama. Selain untuk bertoleransi, kita juga bisa menjadi wadah untuk menyambung persaudaraan antar umat yang satu dengan umat yang lain. Selain itu juga kita bisa menyelesaikan konflik jika ada, dan kita juga dituntut untuk berpengetahuan luas. Oleh karena itu, kita tidak hanya belajar tentang Islam, namun juga belajar tentang agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismullah dari jurusan Studi Agama-Agama angkatan 2018. Kali ini saya membagi pengalaman saya selaku mahasiswa di jurusan Studi Agama-Agama. Jurusan Studi Agama-Agama merupakan salah satu jurusan di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Jurusan Studi Agama-Agama di dalamnya mempelajari tentang agama-agama yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dan meningkatkan kedamaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurido Hasana dari jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Di video ini aku bakalan share perihal jurusan Studi Agama-Agama nih. Yuk kita lihat videonya. Karena di segmen tadi kita udah kenalan, jadi di sini aku bakalan sharing perihal selama 4 semester aku di jurusan Studi Agama-Agama. Di sini aku bakalan menerangkan 3 bahasan. Yang pertama, pengertian apa sih jurusan Studi Agama-Agama, terus apa yang dipelajari di jurusan Studi Agama-Agama, dan yang terakhir yang banyak ditanyain, nanti lulus mau jadi apa? Oke, langsung aja kita ke yang pertama. Apa sih jurusan Studi Agama-Agama itu? Cukup simpel. Jurusan Studi Agama-Agama ini melahirkan para sarjana agama yang dimana pada saat kuliah itu mempelajari semua agama, termasuk yang ada di Indonesia sendiri kan ada 6. Lalu ada yang di luar negerinya kayak agama Yahudi dan beberapa aliran kepercayaan yang ada di Indonesia sama yang di luar. Tapi di jurusan Studi Agama-Agama itu bukan hanya terpaku terhadap agama saja. Adapun yang dipelajari, yang pertama kita belajar tafsir Quran, belajar juga terus hukum keluarga, terus hadis-hadis akidah, dan banyak ilmu agama Islam yang diperdalam di jurusan ini. Ketika orang lain di luar sana mungkin taunya, wah jurusan Studi Agama-Agama murtad tuh, terus bakalan pindah agama dan sesat dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu bagi sebagian orang-orang yang awam yang tidak tahu perihal itu. Oke, tadi aku udah jawab ya, apa itu studi agama sama apa-apa yang dipelajari di studi agama sendiri. Terus apa nanti bakalan jadi apa gitu kan? Mungkin yang pertama di jurusan studi agama ini yang menjadi titik fokus dari lulusan studi agama ini, yang pertama sebagai pemikir relasi agama-agama, lalu ada juga sebagai peneliti di bidang kajian agama-agama dan kerukunan antara umat beragama. Tetapi di jurusan ini pun masih bisa untuk ngajar di kantor urusan agama, dan bisa juga berpeluang jadi pengusaha. Intinya meski jurusan apapun, kalau misalnya kita nggak bener-bener untuk nyari kerja itu kan susah. Tapi kalau untuk di jurusan studi agama-agama sendiri, dari beberapa alumni pun banyak alumni studi agama-agama, apalagi yang di UIN Antasari itu jadi dosen, jadi ketua MUI, ketua FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Lalu hal yang menarik di jurusan studi agama-agama ini tuh kita
ke lapangan itu tuh bener-bener ke lapangan. Yang pertama kita misalnya nih ada bagian mata pelajaran teologi agama Kristen. Berarti kita langsung ke gereja, kita langsung tanya-tanya sama romo di sana, sama pendetanya juga di sana. Terus banyak lagi tuh kunjungan ke setiap rumah ibadah yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa jurusan ataupun dari dosen pengampu yang mengampu beberapa mata kuliah. Jadi untuk orang di luar sana yang banyak ngecap bahwa studi agama-agama itu pahamnya liberal, pahamnya radikal, dan malah bisa keluar agama, enggak. Dan jurusan ini tuh nanti bakalan dicari banget sama orang gitu. Oke, dan untuk kawan-kawan nih, apalagi untuk maba yang masih bingung mau ambil jurusan apa, ayo masuk aja ke jurusan studi agama-agama. Khususnya di daerah Kalimantan Selatan, di Banjarmasin sendiri, di UIN Antasari Banjarmasin, ada jurusan studi agama-agama di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Mungkin di fakultas ini bukan hanya satu studi agama-agama aja, tapi banyak jurusannya gitu loh. Dan tadi kita udah ngebahas apa studi agama, apa yang dipelajari, terus apa mau jadi apa nanti. Mungkin hanya itu aja sih yang aku bisa share gitu loh di video kali ini. Mungkin nanti bakalan ada video selanjutnya itu di mata kuliah yang lain. Mungkin itu aja sekian dari aku. Salah hilapnya mohon maaf, dan hanya itu yang aku ketahui. Dan spesial banget video ini buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Husnul Hatimah untuk mata kuliah doktrin agama-agama. Terima kasih setelah menonton, dan jangan lupa di like. Bukan YouTuber, bukan YouTuber. Jadi video ini untuk memenuhi tugas final test, dan semoga bisa memberikan aspek yang bagus untuk para penerus-penerus di studi agama nanti. Dan minta doanya bakalan naik semester 5, semester 5, doain ya. Dan semoga kita berdoa bareng-bareng untuk pandemi ini semoga cepat berakhir supaya bisa ke kampus lagi. Mungkin itu aja dari aku, para penerus-penerus di studi agama nanti, dan minta doanya bakalan naik semester 5, semester 5, doain ya. Dan semoga kita berdoa bareng-bareng untuk pandemi ini semoga cepat berakhir supaya bisa ke kampus lagi. Mungkin itu aja dari aku. Salah hilapnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang belibet. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk yang mau kuliah di studi agama-agama aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong apa ya, lupa lagi. Kita ini bisa nggak sih? Karena tadi di awal kita udah perkenalan, kita sekarang mau menjelaskan. Karena tadi kita udah perkenalan, jadi di sesi ini aku bakalan sharing perihal jurusan aku. Kali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmah. Saya mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dari jurusan studi agama-agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan tentang hal-hal yang memperoleh selama saya belajar di jurusan studi agama-agama. Menurut saya, jurusan studi agama-agama ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena di jurusan ini tidak hanya mendapatkan wawasan lebih mengenai agama yang kita anut, namun juga agama-agama di dunia lainnya itu berkembang, baik itu dalam sejarahnya ataupun ajarannya. Dan selain itu juga bukan hanya mempelajari tentang agama-agama di dunia, ada juga pembelajaran yang lainnya seperti filsafat, bahasa, dan lain sebagainya. Di dalam jurusan studi agama-agama ini, kami tidak di jurusan agama-agama ini tujuannya tidak membandingkan dengan agama yang lainnya, tetapi kita sesama manusia harus bertoleransi dan berbuat baik sesama manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti.
Saya dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, mata kuliah Doktrin Agama-Agama, dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah, jurusan Studi Agama-Agama atau Ilmu Perbandingan Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ilmu perbandingan agama atau manfaat dari mempelajari ilmu perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama adalah alat untuk memahami fungsi dan ciri-ciri di setiap agama, atau ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, struktur, dan asasi agama-agama yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk mencari persamaan bukan perbedaan. Manfaat mempelajari ilmu perbandingan agama yang pertama adalah untuk memahami ajaran yang ada di setiap agama-agama. Dengan mempelajari ilmu perbandingan agama tidak akan menambah keyakinan seseorang, akan tetapi untuk menambah wawasan pengetahuan dan menciptakan kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Demikian penyampaian dari saya tentang pengertian dan manfaat mempelajari ilmu perbandingan agama. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya seorang mahasiswa Studi Agama-Agama UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya ingin membagikan pendapat saya selama saya belajar pada program Studi Agama-Agama. Menurut saya, selama saya belajar pada program studi ini, saya mendapatkan banyak hal baru, ilmu, pengetahuan dalam agama sendiri maupun pengetahuan dalam agama yang lain, yang mana hal tersebut telah membuka mata saya bahwa kita ini hidup dalam keberagaman. Well, secara keseluruhan menurut saya belajar studi agama-agama itu menyenangkan. Selain mendapatkan apa yang saya sebutkan di awal tadi, kami juga sering melakukan kunjungan ke tempat ibadah agama lain, melakukan diskusi ataupun dialog antar umat beragama, yang mana saya akhirnya mendapatkan pengetahuan bahwa sesungguhnya setiap agama mengajarkan kebaikan. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tanya kepada saya kenapa mengambil jurusan studi agama-agama. Nah, di sini biar saya mengetahui ke-6 agama yang ada di Indonesia. Bukan hanya mengetahui, saya langsung bisa terjun melihat ke tempat ibadah mereka, bagaimana cara mereka melakukan ritual-ritual. Nah, di sini saya tidak menjudge bahwa agama mereka itu salah. Namun setiap agama itu punya rasa cinta kasih sayang terhadap sesama, rasa saling menolong-menolong dan menghargai sesama. Nah, namun di sini banyak sekali konflik yang mengatasnamakan agama ke depannya. Nah, di sini saya bangga menjadi warga studi agama-agama karena bisa menengahi konflik di antara mereka. Nah, mengapa saya melakukannya hanya 1 menit? Nah, ini biar bisa di-share di Instagram, aplikasi media sosial lainnya. Jika kalian suka dengan video ini, like dan share sebanyak-banyaknya.